Ya, benar. Untuk panggilan itu baru sampai kalau panggilan pertama di Bandung masalah undang-undang ITE pornografi itu tanggal 7 Juni. Dan saya baru bales untuk suratnya tersebut pada hari Senin untuk diminta diundurkan tanggal 15. Kebetulan pas tanggal 15 tersebut saya memang berhalangan untuk hadir. Tapi saya hadir di Bandung supaya untuk dimundurkan kembali sehingga terjadilah tanggal 15. Jadi kalau ada berita bahwa kita mangkir klien kami ataupun layarnya menghilang, itu tidak benar sama sekali. Cuman emang karena kondisi teknis dan keadaan yang membuat akhirnya tidak bisa menghadiri, sehingga kita baru terima kebetulannya tanggal 15 kemarin untuk panggilan di Polda Jabar. Kita akan menghadiri besok di Polda Jabar, dan puji Tuhannya karena berbentrok dengan panggilan Bareskrim tanggal 15, tadi kami setelah ke Bareskrim memohon untuk pengunduran waktu, kemungkinan dalam minggu ini juga, kalau nggak hari Kamis ya mungkin minggu depan, dan direspon dengan baik. Karena di Bandung itu panggilan kedua, ya kami akan menghadiri ke sana. Apapun pemberitaannya tersebut, itu semua harus diuji ke depannya. Jadi nggak bisa sesumbar bahwa bersalah ataupun langsung menjudgment akan dijemput paksa. Saya rasa itu hanya penambahan di media-media saja. Dan saya meyakini polisi kita itu pasti selalu profesional dengan sesuai slogannya presisi. Dan kita meyakinin ke depan, dan setiap respon kami surat, kebetulan kami minta surat perlindungan hukum kepada klien kami, kepada Bareskrim maupun Kapolri, direspon dengan baik. Kita sangat terima kasih dan puji Tuhan juga. Dan kedua, tadi kami memohonkan kepada Propam dengan permasalahan kalau saya dengarkan ada digeledah, dijemput paksa. Emang ada beberapa prosedural yang tidak sesuai yang dijalankan, tapi tidak perlu saya jabarkan di sini. Mungkin saya akan berbicara langsung nanti di Polda Jabar kenapa harus seperti itu. Karena ada aturan yang mengatur dengan sesuai undang-undang. Mungkin ketidaktahuan ataupun dengan cara yang salah. Tapi saya bersyukur dengan respon baik dari kepolisian memberi kita waktu untuk menghadirin dengan baik, dan kita akan berkomunikasi nanti tanggal 15 nanti. Itu aja. Kalau untuk masalah nanti sidang sampai tahap mana, dan mungkin kan rekan-rekan media bertanya-tanya kenapa kami tidak hadir. Bukannya tidak hadir, kita selalu hadir. Karena kan tim kuasa hukum ini kan banyak nih. Kita ini ada tim kuasa hukumnya Lisa Mariana ini dari Markus Nababan and Partner, dari Bertua and Partner, John Boy Nababan dan rekan, dan satu lagi dari STN satu lagi. Jadi sangat berbagi-bagi waktu untuk menanganin dan kepentingan klien kami. Jadi ya sah-sah aja. Mau orang apapun, kan seperti saya bilang bahwa akan timbulnya tokoh-tokoh baru yang berada di perkara klien kami. Tujuannya juga tidak tahu. Bicara pornografi, semua orang punya historikal masing-masing. Cuman kepentingan pornografi tersebut, video tersebut buat apa? Dan itu harus diuji semuanya, dan kepentingan pelapornya apa? Masyarakat mana yang dirugikan? Masyarakat mana yang disebarkan? Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau untuk masalah penjelasan sampai tahap mana untuk pengadilan perdata kita, nanti dari Bapak Markus untuk berbicara. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab buat wartawan. Biar jadi selesai dulu di sini. Nanti habis itu baru kita akan sesi tanya jawab ke wartawan. Oke. Dulu jangan rebutan. Bang, kemarin saat saya wawancara Lisa, dia mengatakan kalau itu memang adalah dia yang buat video itu, dan 3 video 2 pemeran, tapi under alkohol. Mungkin ini bisa menjadi salah satu langkah bisa menjadi tersangka atau seperti apa? Karena kan dia sudah mengakui seperti itu, Bang. Kalau bicara masalah pornografi, klien kami adalah korban juga. Satu, pada posisi pembuatan itu dia masih di bawah umur. Bukan di bawah umur sih, maksudnya masih terlalu muda. Jadi pasti ada iming-iming ataupun yang lain kenapa dia harus berbuat itu. Tapi semuanya itu akan diuji kebenarannya. Nanti seperti apa proses di kepolisian di Jawa Barat gitu. Jadi kalau
Ya begitu, apa adanya klien kami itu kan dia selalu jujur dan bicara apa adanya. Dengan kalian mungkin lihat kenapa dengan keadaan ini dia bersifat seperti itu, ya itu polosnya dia. Jadi bukan dibuat-buat cerita ini dari awal kenapa harus terjadi dengan bapak itu, ya kan? Terus tujuannya apa ya? Karena itu jeritan hati dia dan itu realita dan spontanitasnya dia sendiri. Itu aja sih. Bang, ini kan dia 2 kali mangkir nih, sekali mangkir. Apakah ini salah satu cara dia untuk menghindar karena dia merasa bersalah juga Bang terkait laporan dari Polda Jawa Barat? Nah, ini yang harus saya clearkan. Kalau bicara mangkir, tidak mangkir. Kan saya tadi sudah jelaskan. Kalau misalnya mangkir itu tidak ada sama sekali konfirmasi kepada penyidik di Jawa Barat. Surat pertama yang hadir itu diantar jam 3 subuh kepada klien kami. Yang harus hadir itu tanggal 7. Dan pada saat itu saya langsung membalas surat tersebut dan mengirimkan langsung ke Polda Jabar untuk hadir tanggal 15. Tapi pada saat tanggal 15 karena 15 ya kan? Tanggal 11. Tanggal 11. Jadi karena tanggal 11 tersebut ternyata klien kami berhalangan, ada janji dengan pekerjaannya tidak bisa hadir, maka saya hadir dan saya bertemu langsung dengan penyidik. Saya bilang bahwa surat nanti panggilan kedua kita akan hadir. Kebetulan surat tersebut dikirim hari Senin kemarin dan panggilan yang tanggal 15 kita akan hadir besok di unit cyber Jawa Barat. Meskipun surat itu berbenturan dengan panggilan Bareskrim. Makanya tadi kami sebelum besok tanggal 15 ke Bareskrim, kita berkunjung ke Mabes dan ketemu dengan penyidik. Ya puji Tuhan direspon dengan baik. Ya sudah Bang, lebih bagus hadirin yang di Jabar dulu, nanti setelah itu baru kita konfirmasi lagi kalau bisa minggu ini untuk hadir juga. Jadi tidak ada klien kami menghindar ataupun mangkir. Kalau masalah benar atau salah itu kan teknis. Bapak RK juga apakah murni? Itu harus dipertanyakan juga kan gitu. Janganlah terlalu memojokkan klien kami. Meskipun klien kami emang mempunyai historikal yang nggak bagus. Semua manusia punya historikal yang bagus, yang nggak bagus. Tapi bagaimana cara bisa merubah ke depannya? Kan itu aja. Bang mungkin sendiri untuk menghadapi besok di Polda Jabar sendiri seperti apa dan besok jam berapa Bang? Besok sih panggilannya jam 10. Tapi kemungkinan ya kalau bisa kita tepat jam 10 hadir ya kita akan jam 10. Tapi paling kalau namanya panggilan kan bisa telat-telat sedikit. Kesiapan dari klien abang sendiri seperti apa sih Bang? Siap lahir batin lah. Karena kan seperti saya bilang, dari mulai kita menerima kuasa pada klien kami, dia harus siap konsekuensi apapun yang dinyatakan. Tapi selama dia benar, maju terus. Itu aja. Bang, mungkin benar nggak sih Bang kalau Cyber Polda Jabar tuh sudah mendatangi rumah LM sendiri untuk melakukan pemeriksaan yang pertama terhadap LM terkait video shoot tersebut. Terus yang kedua mengenai gugatan yang 16 miliar di PN Jabar itu emang sudah ada dasarnya Kak? 16 gugatan 16 miliar itu sedangkan belum diputuskan bahwa anak itu anak dari Pak RK atau gimana? Oh itu mungkin Bapak Markus yang menjawab masalah gugatan. yang pertama dulu aja Bang Jo. Jadi gini. Ini gugatan. Atau enggak sih Bang? Kalau pemeriksaan belum ada, sama sekali klien kami itu belum ada pemeriksaan, baru hanya dikirim surat pemanggilan sebagai saksi. Tapi ada prosedur yang nggak sesuai pada saat kejadian itu jam 3 subuh. Dan itu yang nanti akan kita pertanyakan, makanya kita mengirim surat kepada Propam untuk perlindungan hukum tersebut. Ya mungkin nanti itu nggak perlu saya jabarkan lebih lebar di sini, nanti internal saya akan berbicara langsung di Polda Jabar sendiri.